Indonesia dan Eropa mulai perundingan VPA pada bulan Januari 2007. Tetapi barulah setelah Juni 2009, dialog sejalan dengan diselesaikannya sistem jaminan kayu Indonesia atau TELAS dan diadopsi pemerintah menjadi Permen Hub 38/2009 pada Juni 2009. Sejak Maret 2007 sampai April 2011 telah diadakan 3 pertemuan pejabat senior atau Senior Officials Meeting, 7 pertemuan kelompok kerja teknis atau Technical Working Group, 7 pertemuan pakar gabungan atau Joint Expert Meeting, dan 8 konferensi video untuk menyelesaikan dan teks VPA serta lampiran-lampirannya. Upaya dan kerja keras para pihak membuahkan hasil. Pada putaran akhir Technical Working Group ke-7, April 14, 2011 di Brussels, dicapai kesepakatan FLEGT VPA. Seluruh dokumen yang menjadi bagian negosiasi VPA telah selesai dipersiapkan. Sehari kemudian dalam pertemuan Senior Official Meeting yang juga didukung delegasi RI, berhasil ditandatangani kesepakatan bersama antara Indonesia dan Uni Eropa atas perjanjian VPA untuk memasuki tahap implementasi. SPLT. When SPLT is implemented, only timber and timber product get accompanied by a certificate of legality. Thank you. Komitmen kedua negara semakin dikukuhkan dengan ditandatangannya joint statement oleh Mehmet Zulkifli dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Karel de Gucht di Jakarta 4/2011. Indonesia mulai mengimplementasikan sistem Indonesia untuk jaminan legalitas kayunya atau Indonesian Class atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK pada bulan September 2010 dengan dimulainya program verifikasi dan peningkatan kapasitas. Kemudian Indonesia akan mulai menerapkan ketentuan lisensi ekspor yang baru dengan memperbaharui peraturan-peraturan yang mengatur ekspor kayu. Direncanakan bahwa lisensi FLEGT berdasarkan VPA akan dijalankan pada bulan Januari 2013 apabila kedua belah pihak telah sepakat bahwa syarat untuk telah dipenuhi sambil mengantisipasi diberlakukannya peraturan kayu Uni Eropa. Sektor kehutanan salah satu kontrak ekonomi yang penting Indonesia. Nilai ekspor kayu dan produk kayu Indonesia meningkat selama 5 tahun terakhir, tahun 2006 sampai 2011. Dari 8,3 miliar dolar Amerika menjadi 9,7 miliar dolar Amerika. Hari ini saya bersyukur sekali ya, menjadi momen yang sangat membahagiakan bagi kita. Kita berhasil bekerja sama dengan EU dari 27 negara. Tadi kita tanda tangan joint statement mengenai voluntary partnership agreement mengenai perdagangan kayu yang bersertifikat legal atau SVLK ya, dengan settlement yang akan dilanjutkan di Brussels pada bulan September atau November yang akan datang. Ini akan berdampak sangat luas terhadap perdagangan kayu yang bersertifikat legal. Artinya akan berdampak luas juga bagi kita terhadap pemberantasan illegal. Tentu akan berdampak peningkatan ekspor kita, akan meningkatkan juga produksi dan pendapatan para pengusaha kita, karena mereka saya kira akan berhasil mengambil pasar-pasar yang selama ini disuplai oleh pelaku-pelaku laundering dan perdagangan kayu yang ilegal itu. Salah satu cara bagaimana juga pembeli atau konsumen melakukan juga pencegahan illegal logging di negaranya. Kalau dulu di Indonesia kan kita yang bergerak melakukan pembasmian, berantasan, istilahnya pengerahan kekuatan dengan kepolisian. Ini nggak selesai kalau pasarnya ada, dan pasarnya adalah negara konsumen. Karena itu kita minta mereka juga melakukan pencegahan di negerinya. Maka lahirlah Voluntary Partnership Agreement.
membuat satu sertifikat legalitas yang diakui di pasar mereka. Sehingga pasar mereka juga mengendalikan terhadap kayu-kayu ilegal yang masuk ke sana. Perjanjian ini akan membawa manfaat buat Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab akan pengelolaan hutannya secara berkelanjutan, dan untuk pengusahanya maupun masyarakatnya ini juga dalam jangka panjang yang akan memberikan keuntungan ekonomis. Ya, jadi hasil-hasil yang dijual dengan adanya jaminan ini akan memperoleh perlakuan yang berbeda dengan hasil hutan yang tidak melalui sertifikasi. From our perspective in Europe, this agreement is really important because it's been a long journey of ensuring that all the voices have been heard around the table. We've worked for 10 years in Indonesia with Talapak, and we've tried hard to ensure that the voice of civil society has been heard on the issues of illegal logging and forest management. So the fact that VPA is being signed today and all stakeholders were part of that agreement is very, very important. I think it shows that there can be common positions on very complex issues related to forests. The German government is very grateful that the voluntary partnership agreement will be signed today between the EU and Indonesia. Happy that the EU negotiated it on behalf of the member states. The German consumers are very interested to buy products which come from sustainable timber production. The partnership agreement will bring transparency to this market, and we are very positive that this first step will lead to a larger share of timber which is produced in a sustainable. Dengan adanya pemberian lisensi FLEGT pada produk kayu Indonesia khususnya di pasar kayu Uni Eropa, diharapkan dapat semakin meningkatkan nilai tambah produk kayu Indonesia dan volume ekspor kayu. Dengan minyak tes tentang kesehatan perundingan dengan perintah Indonesia dengan Uni Eropa di Jakarta 14 lalu, kedua negara kini tengah menanti proses ratifikasi masing-masing negara agar hasil perundingan FLEGT VPA memiliki kekuatan hukum penuh untuk dijalankan kedua negara. Banyak pihak berharap penegakan hukum dan tata kelola kehutanan dapat dilakukan semaksimal mungkin, sehingga memberi situasi kondusif bagi sektor industri kehutanan di Indonesia, terutama yang bergantung pada kelestarian hutan sebagai sumber penghasil bahan baku kayu. Bila Indotlas atau lisensi FLEGT dapat berjalan sesuai harapan perundingan FLEGT VPA, diharapkan pengelolaan hutan dan perdagangan kayu yang bertanggung jawab dapat berkontribusi pada penurunan emisi dan dampak perubahan iklim di planet bumi ini.